Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di IDX Langsung Closing, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rio, selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, baik Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu untuk IDX Channel, dan tampaknya kabar baik juga datang dari Indeks Harga Saham Gabungan. Sudah cukup lama Pak Rio, beberapa pekan terakhir Indeks Harga Saham Gabungan tidak menguat di atas 1% Pak. Hari ini tampaknya menguat di 1,14% dan level 7.300-an kembali ditembus. Tidak hanya ditembus, tampaknya cukup kokoh karena posisinya di 7.330. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal, pembalikan arah yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, jadi kalau kita lihat pergerakan IHSG ini sedang menguji level all time high-nya ya. All time high dia ada di level 7.400-an, yang kedua ada di level 7.370. Dan kalau diperhatikan, IHSG kita sedang dalam fase konsolidasi membentuk bullish flag. Jadi ini mungkin agak mirip dengan ulasan di awal tahun ini, bulan Januari kemarin, IHSG membentuk bullish flag, dan sekarang dia membentuk bullish flag yang versi lebih kecil. Jadi kita melihat bahwa secara psikologis ataupun tren, IHSG memiliki tendensi untuk melanjutkan fase bullish yang sudah terbentuk dari sejak akhir tahun lalu, dan triggernya adalah kemampuan IHSG untuk break all time high 7.400 Pak. Pada dasarnya seperti itu, dan kita melihat pergerakan harga saham hari ini, kenaikan IHSG juga didukung oleh saham-saham yang substansial ya, seperti saham-saham big cap, blue chip seperti BBRI, BCA, Mandiri, termasuk juga ada di TPIA dan Brand salah satu sebagai market cap terbesar. Jadi kita melihat kenaikannya juga cukup sustainable untuk saat ini. Baik Pak Rio, dalam jangka pendek arahnya kemana Pak? Karena para pelaku pasar tidak hanya domestik, secara global juga masih menantikan ini penjelasan atau pidato Jerome Powell di depan Kongres terkait dengan kondisi ekonomi Amerika Serikat ini dan juga arah kebijakan suku bunga ke depannya. Tampaknya masih hawkish dari beberapa analisis Pak Rio. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari The Fed sendiri kan mereka sudah tidak men-state bahwa dia akan menaikkan ataupun menurunkan suku bunga, tapi melihat data-data yang terkini yang muncul di Amerika. Dan jadi kita perlu melihat apakah inflasi masih relatif tinggi atau sudah mulai meredah, dan itu akan menentukan kebijakan The Fed. Tapi kalau kita melihat dari pergerakan IHSG sendiri, saya melihat dalam jangka pendek tendensi IHSG adalah kembali ke level all time high, Pak. Jadi kurang lebih di kisaran 7.350 hingga 7.405 itu menjadi target jangka pendek, dengan support 7.250. Ya, terlebih hari ini perbankan big cap juga masih belum maksimal, apalagi mencoba untuk mendekati level tertinggi sebelumnya. Mungkin nanti ketika tahapan pembagian dividen berjalan, ini juga akan mengerek dari harga saham-saham perbankan big cap, Pak Rio. Iya, dividen season akan menjadi salah satu hal positif untuk yang kita tunggu-tunggu ke depan, Pak. Baik, Pak Rio, saya langsung saja ke sektor teknologi, Pak, yang beberapa hari sebelumnya ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Hari ini berbalik arah menguat signifikan. Ada Goto di sana. Di penutupan sesi kedua hari ini, Goto mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Rio. Di sisi lain, para pelaku pasar masih menantikan rilis kinerja full year di 2023. Apakah Anda melihat ada kaitannya dari posisi ini, ekspektasi ada perbaikan, atau mungkin dari sisi teknikal memang saham Goto sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan para investor mencoba untuk masuk kembali sehingga penguatan signifikan terjadi di sepanjang hari ini? Iya Pak, jadi kalau kita lihat dari penguatan yang terjadi, lebih ke, kalau kita mau lihat secara netral, lebih ke technical rebound. Karena Goto sendiri sudah melemah hampir, bahkan udah 30% dari sejak akhir Januari atau awal Februari. Jadi pada dasarnya dalam sebulan terakhir sudah turun 30%, maka memang terjadi technical rebound yang cukup substansial. Tapi kalau kita melihat dengan kondisi sekarang, pada dasarnya Goto technical rebound tidak untuk bergerak uptrend, tapi untuk kembali bergerak sideways semata. Jadi mungkin bisa dipantau level 76 sampai 80 sebagai level swing high ataupun resisten pada kenaikan saham ini, Pak. Rawan profit taking, Pak? Rawan profit taking, terutama jika beberapa hari ke depan sudah mencapai kisaran 76 sampai 80 terus. Baik, kebetulan ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Rio. Hanya inisialnya saja ini dan juga tidak menyebutkan lokasi. Inisialnya adalah HV, Pak. Selamat sore, saya nyicil Goto. Kira-kira adakah
peluang Gotoh untuk bangkit ke harga IPO? Ini cukup lebar, panjang perjalanan sepertinya, Pak. Kelihatannya masih sangat jauh untuk ke sana karena pada dasarnya ketika IPO, Gotoh berada dalam valuasi di mana saham-saham teknologi berada di puncak-puncaknya. Dan sekarang kan kondisinya adalah tidak demikian lagi dan kita juga bisa melihat bahwa dari public expose bahwa even traffic ke salah satunya adalah Tokopedia juga menurun cukup jauh. Jadi pada dasarnya kembali ke harga IPO mungkin masih butuh PR panjang ya. Baik, selain dari teknologi Gotoh, Pak Rio, saham-saham perbankan digital hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan ada BBYB ini menguat di atas 20%. Dari sisi kinerja yang sudah rilis ataupun baru rilis sampai kuartal ketiga 2023 lalu, tampaknya menunjukkan adanya sisi perbaikan dalam hal ini. Bagaimana Anda melihat pencapaian mereka di 2023, kemudian kalau kita bandingkan dengan posisi teknikal hari ini, analisisnya seperti apa, Pak Rio? Ada harapan baru atau ini hanya penguatan teknikal saja juga ini, mengingat secara year to date atau 1 tahun terakhir sahamnya sudah mengalami koreksi yang cukup dalam? Iya, jadi pada dasarnya kalau kita melihat dari sisi BBYB terlebih dahulu ya, memang kita melihat dari estimasi tahun 2023 itu kan masih loss. Tapi loss-nya sudah membaik dibandingkan 2022 dan lebih baik juga dibandingkan 2021. Jadi pada dasarnya trennya adalah ke arah profit. Jadi kita bisa melihat mungkin sentimen pasar adalah wah tahun ini bisa profit. Dan memang kita melihat bahwa penurunan BBYB sendiri sudah cukup dalam dari sejak tertinggi tahun 2023. Jadi sudah sekitar 56 hampir 60% penutupnya. Jadi pada dasarnya penguatan ini lebih ke ekspektasi bahwa kinerja akan lebih baik di tahun 2024 ini. Tapi memang kenaikan ini juga kita lihat bahwa belum bisa dikatakan sustain karena kenaikan yang singkat dalam waktu singkat dengan kenaikan yang tinggi itu biasanya akan terjadi tendensi untuk profit taking dulu pada saham bersangkutan. Jadi silakan dipantau aja level 330 hingga 340 itu menjadi tendensi level resisten pada saham. Ada pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, Pak Rio. Ada Bapak Inder dari Bali menanyakan BBYB juga. Kebetulan Pak Rio nyangkut di 350. Boleh average masuk di harga berapa ini untuk BBYB? Saya rasa kalau di harga 350 dengan kenaikan sudah 2 hari seperti ini, untuk membeli lagi ini posisi sudah sangat tanggung. Sudah sangat tanggung karena upside-nya sudah relatif terbatas, tapi ada resiko profit taking, rawan profit taking. Jadi menurut saya tetap stay dengan posisi yang ada. Oke. Dan kembali lagi area resisten 330 hingga 340 silakan dipantau. Kalau memang itu sudah agak berat, mau nggak mau lepas dulu untuk beli lagi di bawah. Baik. Pak Rio, sebelum kita update posisi penutupan perdagangan di sesi kedua, saya ingin menanyakan bagaimana Anda melihat prospek dari saham-saham perbankan digital ini yang masih dibayangi suku bunga tinggi. Tadi Bank Indonesia mengisyaratkan akan melakukan pembangkasan di semester kedua, kemudian juga harapan The Fed akan menurunkan suku bunga di 2024 meskipun terjadi perlambatan masih terbuka cukup lebar sampai sejauh ini. Oke, jadi kalau kita lihat secara bisnisnya pada dasarnya walaupun cost dia itu rendah karena cabangnya itu sangat minimum, tapi secara aplikasi, secara user kan bebas biaya transfer misalnya, lalu bebas biaya bulanan, administrasi bulanan, jadi tetap ada efek-efek apa ya istilahnya, income yang tidak masuk ke mereka. Dan sisi lain adalah segmen dari bank-bank digital ini tentu berbeda dengan segmen dari konsumer dari saham-saham perbankan besar seperti itu. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara mengenai bank besar sudah mencapai economic of scale, bank digital tentu kita rasa akan masih dalam proses untuk mencapai level economic of scale tersebut. Jadi pada dasarnya lebih akan sensitif terhadap prospek laba bersih, pertumbuhan dan lain segala macam. Jika prospeknya itu dirasa bagus, mungkin naiknya akan kencang, tapi ketika dianggap meleset, maka kita bisa melihat ada fluktuasi yang mungkin akan terjadi. Jadi ya siap-siap dengan fluktuasi tinggi di saham-saham digital. Apakah Anda melihat investor juga masih belum yakin atau masih mempertanyakan ketika sudah membukukan laba bersih ini, membalikan dari rugi, apakah ini berkelanjutan atau tidak ke depannya? Ya, jadi pada dasarnya itu pun yang akan dipantau oleh investor, tapi kembali lagi investor seperti apa? Karena kalau kita bicara investor yang detail, maka dia juga akan mempertimbangkan dividen yang itu pun belum ada di bank digital. Oke.